Petronella Yuningsi Jawa dari kelas KPN 19B NIM 14201190058R. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dan teknik uji beda. Materi yang pertama, pengertian dependen dan independen sampel. Sampel dependen berarti sampel dengan subjek atau kelompok yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Sampel independen berarti sampel dengan kelompok yang berbeda yang mungkin mendapatkan perlakuan yang sama atau berbeda. Materi yang kedua, analisis parametrik untuk dua sampel independen. Yang pertama, analisis parametrik yang digunakan untuk menguji dua sampel independen adalah uji t-test independen sampel. Fungsi t-test independen sampel adalah sebagai uji komparasi antar dua sampel bebas atau independen. Tes ini diterapkan jika analis data bertujuan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu. Contoh penggunaan t-test ini adalah peneliti di bidang pendidikan ingin mengetahui adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di suatu sekolah. Di perusahaan, tes ini dimanfaatkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan dan karyawati. Ada tidaknya perbedaan motivasi kerja antara karyawan yang berstatus tetap dan karyawan kontrakan. T-test diaplikasikan dengan beberapa kondisi antara lain. Yang pertama, berhadapan dengan dua sampel bebas. Tahap sampel diambil secara random. Variabel yang dikompresikan menghasilkan data paling rendah berskala interval. Cara melakukan uji t-test independen adalah sebagai berikut. Kedua, analis parametrik untuk dua sampel dependen. Dalam analis kuantitatif, uji statistik t-test kerap kali digunakan dalam eksperimen yang menggunakan sampel-sampel berkorelasi. Sampel berkorelasi artinya sampel yang telah disamakan salah satu atau lebih variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Tes ini diaplikasikan dalam dua bentuk rancangan, yakni kontrol eksperimen dan rancangan sebelum dan sesudah design treatments by subjects. Penelitian eksperimental dengan menggunakan matched subject design adalah eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol dan eksperimen yang telah disamakan subjeknya sebelum eksperimen dilaksanakan. Dalam hal ini, variabel yang disamakan adalah variabel di luar variabel eksperimen yang diperkirakan secara teoretik dapat memberikan pengaruh terhadap hasil eksperimen. Artinya, kelak akan dibuktikan bahwa jika terjadi perubahan terhadap hasil eksperimen, maka perubahan tersebut terjadi semata-mata hanya disebabkan oleh adanya pengaruh perlakuan yang diberikan selama eksperimen dilakukan. Selanjutnya, analisis dengan t-test untuk sampel berkorelasi juga dapat diterapkan untuk model penelitian eksperimen design treatment by subjects. Eksperimen hanya menggunakan sebelum adanya perlakuan dan sesudahnya. Oleh sebab itu, penelitian eksperimental jenis ini populer juga dengan sebutan rancangan sebelum dan sesudah. Fungsi t-test Pirate adalah untuk uji komparasi antara dua sampel bebas. T-score juga dapat digunakan sebagai analisis untuk uji komparasi antar sampel hasil penelitian dengan desain eksperimental klasik, baik yang menggunakan rancangan kontrol eksperimen maupun sebelum dan sesudah.
Asumsi tetes Piret antara lain berhadapan dengan dua kelompok sampel yang sudah disamakan satu atau lebih variabel yang secara teoritis diperkirakan dapat berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Selain itu, tes ini juga bisa berhadapan dengan satu sampel yang diperlakukan sebagai dua sampel, yakni sebelum perlakuan dianggap sebagai kelompok kontrol dan sudah perlakuan diposisikan sebagai kelompok eksperimen. Cara melakukan uji tetes Piret dengan SPSS. Materi ketiga, uji non-parametrik dua sampel independen. Uji Mann-Whitneyman adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Uji Signin test sesuai dengan namanya yaitu uji tanda. Uji ini menggunakan tanda tambah atau kurang sebagai datanya. Uji ini membandingkan dua populasi. Bentuk datanya adalah ranking dan berpasangan. Untuk setiap pasangan dicari selisihnya, kemudian dihitung jumlah selisih positif dan jumlah selisih negatif. Uji Enchenemer diperkenalkan oleh seorang ahli psikolog bernama Quinn pada tahun 1947. Uji ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.